Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu, sahabat semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan soal PPG dalam jabatan 2022 berdasarkan kisi-kisi soal Kemendikbud, yaitu tentang perangkat pembelajaran PJOK. Mari kita langsung saja ke contoh-contoh soal berikut ini. Soal nomor 1. Perancangan pembelajaran bertujuan untuk meningkatkan kualitas kegiatan proses pembelajaran yang meliputi kegiatan A. Perencanaan, pelaksanaan, mencobakan, memperbaiki, dan penilaian proses pembelajaran. B. Perencanaan, pelaksanaan, menganalisis, memperbaiki, dan penilaian makna pembelajaran. C. Perencanaan, pelaksanaan, menganalisis, mencontohkan, dan penilaian proses pembelajaran. D. Perencanaan, pelaksanaan, menganalisis, memperbaiki, dan penilaian proses pembelajaran. E. Perencanaan, pelaksanaan, menganalisis, mencocokkan, dan penilaian proses pembelajaran. Baik, jawabannya D, yaitu perencanaan, pelaksanaan, menganalisis, memperbaiki, dan penilaian proses pembelajaran. Soal nomor 2. Pengetahuan tentang bagaimana memfasilitasi pembelajaran peserta pelatihan dari konten tertentu melalui pendekatan pedagogik dan teknologi adalah definisi dari A. TPK, B. ICT, C. IPTEK, D. TPACK, E. TPI. Baik, jawabannya D. TPACK. TPACK atau Technological Pedagogic and Content Knowledge adalah salah satu framework yang mengintegrasikan antara pengetahuan teknologi, pengetahuan pedagogi, dan pengetahuan konten dalam sebuah konteks pembelajaran. Jadi dapat diartikan bahwa TPACK ini dalam istilah bahasa Indonesia adalah pedagogik, teknologi, dan pengetahuan konten. Soal nomor 3. Melalui multimedia, konsep-konsep abstrak dapat disajikan secara lebih nyata dalam proses pembelajaran untuk memudahkan siswa memahaminya. Sementara itu, ICT terbagi menjadi dua jenis, yakni ICT berbasis elektronik dan ICT berbasis radio. B. ICT berbasis elektronik dan ICT berbasis internet. C. ICT berbasis elektronik dan ICT berbasis televisi. D. ICT berbasis elektronik dan ICT berbasis komputer. E. ICT berbasis monitor dan ICT berbasis internet. Baik, jawabannya B, yaitu ICT berbasis elektronik dan ICT berbasis internet. Berikutnya soal nomor 4. Dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang termasuk ke dalam identitas adalah tersebut di bawah ini, kecuali A. Sekolah, B. Mata pelajaran, C. Kelas atau semester, D. Materi pokok, E. Materi tambahan. Baik, jawabannya jelas ya. Di sini ada kata kecuali, yaitu E. Materi tambahan, karena materi tambahan ini tidak termasuk ke dalam RPP. Soal nomor 5. Dalam kegiatan penutup pembelajaran, guru bersama peserta didik, baik secara individu maupun kelompok, melakukan refleksi untuk mengevaluasi diantaranya yang tersebut di bawah ini, kecuali A. Seluruh rangkaian aktivitas pembelajaran dan hasil-hasil yang diperoleh untuk selanjutnya secara bersama menemukan manfaat langsung maupun tidak langsung dari hasil pembelajaran yang telah berlangsung. B. Memberikan umpan balik atau feedback terhadap proses dan hasil pembelajaran. C. Melakukan kegiatan berdoa baik tugas individual maupun kelompok. D. Menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. E. Melakukan kegiatan pendinginan baik tugas individual maupun kelompok. Baik, jawabannya C. Melakukan kegiatan berdoa baik tugas individual maupun kelompok. Karena di sini ada kata kecuali yang tidak termasuk ke dalam refleksi untuk mengevaluasi
pembelajaran. Soal nomor 6. Dalam memahami variasi gerak spesifik dalam berbagai permainan bola besar, sederhana, dan atau tradisional, pernyataan tersebut adalah A. KI 1, B. KI 2, C. KI 3, D. KD dalam KI 1, E. KD dalam KI 4. Baik, jawabannya D, yaitu KD dalam KI 3 atau kompetensi dasar dalam kompetensi inti 3. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa KI 3 ini merupakan pengetahuan. Di dalam soal terdapat memahami variasi gerak spesifik. Soal nomor 7. Mempraktikkan variasi gerak spesifik dalam berbagai permainan bola besar sederhana dan atau tradisional adalah A. KI 1, B. KI 2, C. KI 3, D. KD KI 3, E. KD KI 4. Baik, karena di dalam soal terdapat kata mempraktikkan, berarti ini merupakan keterampilan, maka jawabannya E. KD KI 4, karena KI 4 ini merupakan keterampilan. Nomor 8. Tertulis di bawah ini adalah merupakan tujuan dari suatu pembelajaran, kecuali A. Dapat mengidentifikasikan berbagai variasi gerak spesifik permainan bola voli, B. Dapat menjelaskan cara membuat bola voli, C. Dapat menjelaskan variasi gerak spesifik dalam permainan bola voli, D. Dapat menjelaskan cara melakukan gerakan passing dan servis, smash dan blok, E. Dapat melakukan variasi gerak spesifik passing dan servis, smash dan blok dalam permainan bola voli. Baik, jawabannya B. Dapat menjelaskan cara membuat bola voli, karena ini bukan merupakan tujuan dari suatu pembelajaran. Soal nomor 9. Pada pembelajaran PJOK berbasis TPACK, kegiatan mengamati dapat dilakukan seperti tersebut di bawah ini, kecuali A. Menonton rekaman video permainan bola voli, B. Membuka link web sejarah perkembangan bola voli, C. Mengunggah hasil diskusi kelompok ke jaringan, D. Membaca e-book bola voli, E. Membaca buku peraturan permainan bola voli. Baik, jawabannya E. Membaca buku peraturan permainan bola voli. Ini tidak termasuk ke dalam pembelajaran PJOK berbasis TPACK, karena TPACK ini tadi sudah dijelaskan, yaitu pembelajaran yang berbasis teknologi. Selanjutnya soal nomor 10. Tujuan pembelajaran dari materi gerak berirama atau ritmik tersebut di bawah ini, kecuali A. Mampu menganalisis variasi gerak ritmik ayunan lengan dengan baik, B. Mampu menganalisis kombinasi gerak ritmik langkah kaki dan ayunan lengan dengan baik, C. Mampu mempraktikkan variasi gerak ritmik langkah kaki dengan baik, D. Mampu mempraktikkan variasi gerak ritmik ayunan lengan dengan baik, E. Mampu mempraktikkan variasi gerak meroda dengan baik. Jawabannya E. Mampu mempraktikkan variasi gerak meroda dengan baik. Jadi gerak meroda ini tidak termasuk ke dalam materi gerak berirama, melainkan gerak meroda ini masuk ke dalam materi senam lantai. Soal nomor 11. Langkahkan kaki kiri ke depan di muka kaki kanan. Tumit selalu diangkat tumpuan ujung kaki. Dilanjutkan dengan langkahkan kaki kanan ke depan di muka kaki kiri. Tumit selalu diangkat tumpuan ujung kaki. Setiap langkah dilakukan dengan mengeper dan diikuti pemindahan berat badan. Kegiatan tersebut di atas adalah pelaksanaan pembelajaran dari materi A. Senam berirama, B. Senam lantai, C. Senam poco-poco,
D. Senam kuda-kuda loncat, E. Senam alat. Jawabannya A, yaitu materi senam berirama. Soal nomor 12. Rangkaian gerakan berguling ke depan dan dilanjutkan meroda ke kiri. Aktivitas tersebut merupakan aktivitas dari A. Senam berirama, B. Senam lantai, C. Senam poco-poco, D. Senam kuda-kuda loncat, E. Senam alat. Jawabannya B, yaitu senam lantai. Soal nomor 13. Jalan atau arah yang ditempuh oleh guru atau siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran, dilihat bagaimana materi itu disajikan, adalah definisi dari A. Pendekatan pembelajaran, B. Proses pembelajaran, C. Kegiatan pembelajaran, D. Inti pembelajaran, E. Kegiatan proses. Baik, jawabannya A. Pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran adalah jalan atau arah yang ditempuh oleh guru atau siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Dilihat bagaimana materi itu disajikan. Misalnya, memahami suatu prinsip dengan pendekatan induktif atau deduktif. Selainnya ada strategi pembelajaran, ada metode pembelajaran, dan ada teknik mengajar. Nomor 14. Yang tidak termasuk teknik pukulan pada bela diri pencaksilat, yaitu A. Lurus, B. Tegak, C. Pusat, D. Bandul, E. Semua jawaban benar. Jawabannya C. Pusat. Soal nomor 15. Menurut Annarino, unsur-unsur utama dalam merancang pembelajaran pendidikan jasmani terdiri dari kegiatan A. Mengklasifikasi tujuan, isi konten, strategi pembelajaran, evaluasi, intervensi guru. B. Mengklasifikasi tujuan, isi pembelajaran, strategi pembelajaran, evaluasi, intervensi guru. C. Mengklasifikasi tujuan, isi pembelajaran, strategi demonstrasi, evaluasi, intervensi guru. D. Mengklasifikasi tujuan, isi pembelajaran, strategi pembelajaran, evaluasi, intervensi siswa. E. Mengklasifikasi tujuan, isi pembelajaran, strategi demonstrasi, evaluasi, intervensi guru. Baik, jawabannya B, yaitu mengklasifikasi tujuan, isi pembelajaran, strategi pembelajaran, evaluasi, dan intervensi guru. Soal nomor 16. Secara teoritis, integrasi TIK dalam pembelajaran yang sesungguhnya harus memungkinkan terjadinya proses belajar yang silakan dibaca untuk pilihannya. Baik, jawabannya A. Aktif, konstruktif, kolaboratif, antusiastik, dialogis, kontekstual, reflektif, multisensori, dan high order thinking skill training atau HOTS. Soal nomor 17. Kuda-kuda dalam pencaksilat merupakan teknik dasar yang menentukan kualitas gerakan yang lainnya. Hal ini karena A. Agar indah gerakannya, B. Agar tepat sasaran, C. Merupakan pondasi dalam melakukan gerakan-gerakan, D. Untuk keseimbangan, E. Sebagai persiapan. Baik, jawabannya C. Merupakan pondasi dalam melakukan gerakan-gerakan. Soal nomor 18. Sikap
pasang dalam pencaksilat ditinjau dari teknik penggunaannya, terdiri dari A. Terbuka, B. Tertutup, C. Melangkah dan mundur, D. Terbuka dan tertutup, E. Lebar. Baik, jawabannya D. Terbuka dan tertutup. Soal nomor 19. Jenis pukulan yang mana ayunan tangan salah satunya berbentuk kepalan ke arah sasaran ulu hati dan tangan yang satu lagi tetap menutup arah sasaran lawan dinamakan pukulan? A. Lurus, B. Tegak, C. Melingkar, D. Bandul, E. Depan. Jawabannya D. Pukulan bandul. Soal nomor 20. Jenis pukulan yang dilakukan dengan lintasan dari arah samping luar tubuh menuju ke arah dalam tubuh disebut pukulan? A. Depan, B. Samping, C. Bandul, D. Lingkar, E. Bulatan. Jawabannya D. Pukulan lingkar. Soal nomor 21. Pencaksilat merupakan olahraga bela diri dari negara? A. Indonesia, B. Jepang, C. Korea, D. Malaysia, E. India. Silakan, ini nomor terakhir merupakan bonus. Silakan Bapak Ibu untuk mencoba menjawabnya. Demikian, sampai di sini dulu pembahasan contoh-contoh soal PPG dalam jabatan untuk mapel PJOK. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkan kepada video pembelajaran soal berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.